Aku kira yang capek itu tubuhku, tapi ternyata hatiku. Halo, balik lagi di podcast gua, Fredo Adrian, ngomongin tentang hidup, cinta, dan karir. Kali ini gua bakal sharing di sesi karir ya. Dan gua punya hal yang penting banget nih buat kita tahu. So, jangan lupa untuk dengerin sampai akhir ya. Oke, judulnya adalah memilih yang terbaik daripada yang termudah. Kenapa? Karena sering banget nih di generasi sekarang dengan banyaknya macam kemudahan, entah teknologi, entah itu sistem, membuat kita jadi pribadi yang gampang buat nyerah. Gak gampang buat memberikan effort yang terbaik. Bahkan kita tuh jadi pribadi yang gak mau nunggu, gak mau ikut proses, gak mau sacrifice, banyak banget. Tapi gue gak mau ngejudge setiap kalian kayak gitu, tapi gue cuma mau ngingetin, seringkali kita lebih memilih yang termudah, tapi bukan yang terbaik. Kenapa? Karena untuk mengejar yang terbaik itu perlu effort, perlu pengorbanan, perlu juga kerja keras, perlu juga ketahanan. Karena seringkali kita menghadapi jalan buntu, kejatuhan, dan kalau kita nggak punya kekuatan atau ketahanan ini, pasti kita bakal jadi pribadi yang nyerah, dan kita bakal bilang pada diri kita sendiri, gue nggak bisa, gue nggak mampu, gue nggak bakal sukses. Nah, akhirnya kita lebih memilih jalan yang mudah, yang instan, dengan reward yang besar. Tapi jarang banget nih hal yang mudah itu memberi reward yang besar, tapi bisa mengupgrade diri kita juga. Nih, kalau kalian tahu, kalau kita ada di puncak gunung tertinggi, pasti anginnya gede banget, dan di situ pasti banyak rintangannya. Kenapa? Karena gak banyak orang yang bisa bertahan di atas nih, kalau dia mengikuti atau menjalaninya dengan instan. Karena kalau orang yang mengikuti prosesnya, gue percaya ketika ada di atas dia pasti kuat karena dia udah melewati proses-prosesnya. Nah, gue punya tips and trick supaya kita bisa memilih yang terbaik daripada yang termudah. Gimana caranya? Oke, seringkali kita lebih memilih yang termudah. Kenapa? Karena kita sebenarnya capek. Ini dia poinnya. Karena kita capek, makanya kita nggak mau lagi milih yang terbaik. Kita mau yang gampang-gampang aja lah, yang mudah-mudah aja. Karena pikiran kita capek, tubuh kita capek, hati kita capek. Dan jadi seringkali kita mengejar karir yang mudah lah, langsung masuk tanpa melewati proses. Mudah lah mengejar wanita itu atau pria itu, cari yang mudah aja tanpa mengikuti proses. Nah, itu membuat kita jadi pribadi yang menurut gua, kita nggak jadi pribadi terbaik di versi kita gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memilih yang terbaik tadi? Adalah dengan beristirahat. Kok beristirahat sih? Iya betul, beristirahat. Karena capek, kita perlu istirahat. Kita perlu istirahatkan pikiran kita, perlu istirahatkan hati kita, perlu istirahatkan tubuh kita. Bahkan ada quote-quote ngomong gini di sosial media. Aku kira yang capek itu tubuhku, tapi ternyata hatiku. Makanya mereka malas untuk berhubungan dengan orang. Nah, perlu banget buat istirahat, melakukan hal-hal yang kalian suka, kalian rebahan, tidur secukupnya, melakukan hal-hal yang sebenarnya kalian lagi pinginin dan kalian gak punya waktu, luangkan buat itu, karena kalian lagi beristirahat. Pernah dengar kan perumpamaan seorang yang menebang pohon dengan kapak, dia harus beristirahat untuk menajamkan si kapaknya. Bayangin kalau dia nggak najemin si kapaknya untuk beristirahat, bakal memerlukan waktu yang lama banget karena kapaknya mulai tumpul. Sedangkan orang yang beristirahat dan mengasah kapaknya, dia akan punya waktu yang lebih cepat untuk menebang pohon tersebut. Nah, untuk bisa memilih yang terbaik ini, dengan goals, kalian punya pribadi yang kuat, punya versi diri terbaik yang bagus juga, punya ketahanan yang bagus juga, punya effort yang bagus juga. Nah, ada hal-hal yang perlu kalian lihat, yaitu perspektif positif. Orang yang selalu antusias dan selalu mikir positif, seberapa banyak dia jatuh pun dia pasti akan maju. Nah,
Mungkin di sesi lainnya gue bakal kasih tahu kapan akhirnya kalian harus nyerah. Siapa tahu kalian ada di path yang salah nih, gitu. Nah, sekarang gue bikin konten ini tuh pas lagi PSBB atau pas lagi pandemi corona ini ya. Jadi lagi nggak boleh keluar-keluar. Dan gue melihat banyak banget yang komplain atau nggak bersyukur. Padahal gajinya masih full tapi bilangnya, duh susah buat gini itu. Banyak lah komplainnya. Nah, menurut gua salah satu faktor terbesar buat kita jadi pribadi untuk bisa mengejar yang terbaik adalah bersyukur. Bersyukur kita masih ada kesempatan hari ini. Bersyukur mungkin kita masih punya mama, masih punya papa, masih punya keluarga yang sayang sama kita, masih punya income, pekerjaan, walaupun ada juga yang dipotong, masih bisa hidup. Walaupun sekarang kena PHK, masih punya orang-orang di sekeliling kita yang masih sayang. Walaupun kita lagi nggak punya pekerjaan, masih ada yang dukung kita. Simple banget untuk bisa bersyukur. Tapi kebanyakan orang susah untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu nggak? Karena mereka nggak tahu untuk apa mereka bersyukur. Bersyukur itu untuk memberitahu pada Tuhan, pada dunia, bahwa kita dapat anugerah, kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Gak semua orang punya kesempatan itu. Ada yang lagi tidur di ruang ICU, lagi koma, berjuang untuk hidupnya. Dan kita di sini masih komplain, di rumah masih bisa bernafas. So, simple banget buat bersyukur. Apapun itu, kalian punya baju, kalian punya motor, punya mobil, punya rumah buat tempat tinggal, semua hal bisa disyukuri. So, lakukan ini setiap hari sebelum kalian tidur atau memulai hari. Karena ini penting banget untuk jadi spirit kalian. Gue selalu bilang ke teman-teman gue, start your morning with good spirit. Bukan jam berapa kamu bangun, tapi bagaimana kamu bangun. Attitude kamu, apakah kamu happy, apakah kamu akan stres. Kalau kalian memulai hari dengan happy, gue percaya seharian itu apapun yang akan kalian lewati, kalian bakal jadi orang yang antusias dan bakal memberikan aura positif buat sekeliling kalian. Nah, kalau kalian sendiri malah stres, gue pikir hari-hari kalian bakal murung, kalian bakal banyak pikiran, dan itu bakal gak ngebantu banget buat hidup kalian. So, belajar buat beristirahat. Apapun itu, istirahatkan pikiran kalian, hati kalian, tubuh kalian, dan juga belajar untuk bersyukur. Gue percaya karir yang kalian lagi nanti-nantikan akan tercapai. Dan kalau kalian punya masalah dalam mengejar karir itu, kalian bisa lihat atau dengerin konten gue yang judulnya Sebelum Kalian Memulai Semuanya. Itu bakal sangat membantu dalam kalian mengejar mimpi kalian, goals kalian. Karena gue di situ kasih strategi, gue breakdown gimana caranya supaya bisa tercapai. Oke guys, mudah-mudahan konten kali ini bisa bermanfaat. Gue percaya buat kalian yang denger ini dapat sesuatu, dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mendengarkan ini, entah di YouTube, entah di Spotify, thanks banget. Dan lupa juga subscribe, like or dislike, dan juga kalian boleh komen supaya gue bisa berinteraksi dengan kalian. Konten apa sih yang kalian lagi pingin bahas atau yang menarik buat kalian? Terima kasih buat dukungannya. See you in the next video. Peace.